Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai linking words, mengenai kata penghubung. Yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu linking words, kemudian contoh-contoh linking words, jenisnya bisa memberikan giving example, kemudian adding information, kemudian summarizing, kemudian giving conclusion. Selanjutnya kita akan membahas jenis lain dari linking words. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Oke, sorry. Selanjutnya jenis linking words yang lain adalah giving a reason, jadi memberikan alasan. Jadi ketika kita menulis atau berbicara bahasa Inggris, biasanya kan kita mengeluarkan statement, kemudian kita berikan alasan dari statement tersebut. Jadi untuk menyatakan alasan tersebut, kita biasanya menggunakan alasan tersebut kita biasa menggunakan kata-kata penyambung ya, seperti kata because untuk memberikan alasan. Ini mungkin kata because yang paling sering kita gunakan atau sering kita dapatkan ya, kata because untuk memberikan link untuk memberikan untuk masuk ke ide atau untuk masuk ke alasan. Jadi biasa kita pakai kata because. Padahal sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada banyak jenis linking words yang bisa kita gunakan selain kata because. Dari contoh ini bisa kita lihat ya, ada penggunaan kata due to the fact atau due to, kemudian because, since, owing to, or owing to the fact that, because of, atau us. Jadi kata ini bisa kita gunakan untuk mengganti kata because. Jadi jangan melulu kita menggunakan kata because. Bisa kita pakai kata since, bisa pakai kata owing to the fact that, atau due to the fact that, seperti itu. Kita lihat contohnya. Due to and owing to must be followed by a noun. Nah, apa yang membedakannya adalah kata due to dan owing to itu harus diikuti oleh kata benda. Contohnya, due to the rise in oil prices, the inflation rate rose, bla 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 bla. Jadi penggunaan kata due to ini di awal kalimat, due to the rise in oil prices. Jadi karena harga minyak naik ya, seperti itu, due to the rise in oil prices. Kemudian jadi tidak melulu kita pakai because, jangan ya, bisa kita gunakan kata lain seperti kata due to, bisa pakai kata owing to. Yang jelas setelah kata ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Contoh yang kedua, owing to the demand we are unable to supply bla bla bla. Jadi ini menggunakan kata owing to untuk menggantikan kata because. Selanjutnya, if you want to follow these words with a clause, a subject, a verb, and object, you must follow the words with the fact that. Jadi, kita bisa juga menggunakan kata, kita sebenarnya ya menggunakan kata the fact. Contohnya, due to the fact that oil prices have risen. Jadi, di sini ditambahkan kata the fact that setelah kata due to. Jadi, due to the fact that oil prices. Jadi bisa kita pakai cara yang di atas, yaitu due to saja, due to the rise in oil price. Bisa juga kita pakai due to the fact that oil prices have risen. Jadi bisa dipakai kedua-duanya. Kemudian selanjutnya, owing to the fact that. Jadi ini juga menggunakan kata the fact. Owing to the fact that the workers have gone on strike, bla bla bla. Jadi kalau bisa pakai owing to saja, bisa juga pakai owing to the fact. Selanjutnya kata because of is followed by a noun. Jadi kalau kita menggunakan kata because of, jadi diikuti oleh kata benda. Contohnya, because of bad weather, the football match was postponed. Jadi karena cuaca yang kurang baik ya, the football match was postponed. Jadi pertandingan sepak bolanya ditunda. Jadi di sini menggunakan kata because of
Kalau kemudian pakai kata a noun, bad weather, because of. Okay, because can be used at the beginning or in the middle of a sentence. For example, ya. Jadi kata because ini bisa digunakan di awal kalimat dan bisa juga digunakan di tengah kalimat. Kalau kata because. Contohnya, nah ini ya, menggunakan kata for example. Ini kan kita ini memberikan contoh ya, pakai kata for example. Contohnya, because it was raining, the match was postponed. Karena hujan, karena sekarang sedang hujan, dulu ya, it was karena lampau ya. Karena dulunya hujan, the match was postponed, pertandingannya ditunda. Jadi kata because ini posisinya di awal kalimat, boleh. Kemudian boleh juga di tengah kalimat. Kita lihat. Contohnya, we believe in incentive schemes because we want our employees to be more productive. Jadi kata because-nya di tengah. We believe in incentive schemes because we want to, karena. Seperti itu. Jadi sebelum kata because itu menggunakan tanda koma. Seperti itu ya. Boleh, jadi because itu boleh di awal kalimat, boleh juga di tengah kalimat. Kemudian kata since dan as berarti juga sama dengan because. Jadi because sama artinya dengan since, sama artinya dengan as. Contoh dalam kalimat, since the company is expanding, we need to hire more staff. Since, dia menggunakan kata since untuk menggantikan kata because. Since the company, bisa juga kan karena because the company is expanding, tetapi ini ada cara lain bisa menggunakan kata since. Jadi since the company is expanding, karena perusahaannya semakin berkembang, kita membutuhkan banyak staff yang lebih banyak gitu ya. Jadi kata since digunakan di sini untuk menggantikan kata because. Jadi jangan melulu menggunakan kata because. Karena ada jenis lain, ada kata lain yang bisa kita gunakan. Contoh kedua, as the company is expanding, we need to hire more staff. Jadi di sini dia menggunakan kata as, bukan juga kata because. Jadi dia hanya menggunakan kata as the company is expanding. Jadi penggunaan kata since dan kata as di sini bisa digunakan untuk menggantikan kata because karena artinya sama. Selanjutnya, jenis linking words yang lain adalah jika kita ingin giving a result. Jadi kita ingin memberikan hasil atau ingin memberikan hasil. Contohnya kata yang bisa digunakan pakai kata therefore, so, consequently, this means that as a result. Jadi therefore, oleh sebab itu ya, meskipun begitu ya, artinya sama. So, jadi consequently, kemudian this means that as a result. Jadi kata therefore, so, consequently, and as a result are all used in a similar way. Jadi penggunaan kata therefore, kata so, kata consequently, dan kata as a result itu penggunaannya sama, semuanya sama. Contohnya, the company are expanding. Therefore, bisa juga pakai kata so, bisa juga pakai kata consequently, bisa juga kita pakai kata as a result, they are taking on extra staff. Jadi, kata therefore, so, consequently, as a result itu sama saja ya, sama penggunaannya sama saja. Jadi, mungkin ya, sepertinya yang paling sering kita temukan itu atau sering kita gunakan adalah kata so. Kan so, bla bla bla, so, selalu kita gunakan mungkin kata so. Padahal ada jenis lain, ada kata lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan kata so. Bisa kita pakai therefore, bisa kita pakai consequently, bisa kita pakai as a result. Kemudian kata so is more informal. Jadi sebenarnya kata so itu dia kurang formal ya. Dia kurang formal. Jadi kalau misalkan, mungkin kalau bicara percakapan sehari-hari, memang kita akan sering menggunakan kata so. Tetapi kalau kita menulis apalagi menulis ilmiah ya, gunakanlah kata therefore, consequently, as a result. Karena kata so itu dia lebih informal.
Kemudian, jenis linking words yang lain adalah jika kita ingin menyatakan ide yang berlawanan, contrasting ideas. Jadi, ada ide yang berlawanan, kata penghubung yang bisa kita gunakan adalah bisa kita pakai kata but, however, although, atau even though. Bisa kita pakai despite or despite the fact that. Bisa kita pakai kata nevertheless, bisa pakai in spite of, atau in spite of the fact that. Bisa juga kita pakai kata nonetheless, bisa pakai kata while, whereas, unlike, in theory, bla bla bla, in practice, bla bla bla. Jadi banyak linking words yang bisa kita gunakan untuk menyatakan ide yang berlawanan. Jadi mungkin ya kalau dari kita lihat dari berbagai jenis kata-kata penghubung di sini, yang paling sering kita pakai atau kita gunakan mungkin kata but. Jadi kalau kita ada ingin mengatakan tetapi, ya seperti itu kita biasanya pakai kata but. Padahal ada banyak contoh kata lain atau linking words yang lain yang bisa kita gunakan. Jadi bisa kita pakai however, although, dan sebagainya. Jadi ini memang harus sering kita belajar untuk gunakan supaya menjadi terbiasa. Jangan melulu kita pakai kata but. Jadi banyak kata lain yang bisa kita gunakan. Penjelasannya, but is more informal than however. Jadi kata but itu dia kurang formal ya. Kata however lebih formal. Kata however dia lebih formal daripada kata but. It is not normally used at the beginning of a sentence. Jadi untuk mengawali satu kalimat bukan kata but yang digunakan, karena kata but itu biasanya di tengah-tengah kalimat. Contohnya, he works hard, but he doesn't earn much. Dia bekerja keras, tetapi dia tidak memperoleh banyak dari situ. Jadi dia pakai kata but ini di tengah kalimat. Jadi sebelum but pakai tanda koma dulu. He works hard, but he doesn't earn much. Kemudian contoh lain, he works hard, titik, however, koma, he doesn't earn much. Jadi sebenarnya fungsinya sama ya. Arti dari kata ini sama. Kata but dengan however artinya sama. Cuman yang membedakan itu adalah ada yang digunakan, ada yang lebih formal, ada yang kurang formal. Yang lebih formalnya adalah kata however. Kemudian penggunaannya kalau kita pakai kata but itu bukan diletakkan di awal kalimat, tetapi di tengah kalimat. Kalau kita pakai kata however, dia bisa di awal kalimat. Seperti ini, he works hard, titik, however, koma, he doesn't earn much. Jadi seperti itu. Kemudian, although, despite, and in spite of, introduce an idea of contrast. Jadi untuk menyatakan, memperkenalkan ide apa yang berlawanan itu biasa kita pakai kata although, despite, in spite of. With these words, you must have two halves of a sentence. Jadi kita menggunakan dari kalimat ini ya, bisa ada dua frase dalam satu kalimat. Contohnya seperti ini. Although it was cold, jadi she went out in shorts. Meskipun di luar cuacanya dingin, dia tetap memakai pakaian yang short. Jadi di sini menggunakan kata although di awal kalimat ya. Although it was cold, jadi meskipun cuaca dingin. Although it was cold, she went out in shorts. Begitu juga dengan penggunaan kata in spite of. In spite of the cold, she went out in shorts. Jadi penggunaan kata although, in spite ini bisa dia letaknya di awal kalimat. Kemudian, despite and in spite of are used in the same way as due to and owing to. Jadi kata due to, kata owing to sama saja cara penggunaannya dengan despite dan in spite of. They must be followed by a noun. Jadi semuanya itu harus diikuti oleh kata benda. If you want to follow them with a noun and a verb, you must use the fact that. Jadi kalau diikuti oleh kata benda atau kata kerja, tambahkanlah kata fact that.
the fact that. Jadi contohnya seperti ini. Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees. Jadi despite kemudian the company was doing, jadi dia menambahkan kata the fact that, despite the fact that bla bla bla. Kemudian nevertheless and nonetheless mean in spite of that or anyway. Jadi kata in spite of dengan kata anyway sama saja penggunaannya dengan kata nevertheless atau nonetheless. Contohnya, the sea was cold, but he went swimming nevertheless. Sama artinya dengan in spite of the fact that it was cold. Seperti itu ya. Kemudian, the company is doing well. Nonetheless, they are not going to expand this year. Jadi kata nonetheless juga itu sama penggunaannya dengan kata nevertheless. Bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Kata while, whereas, and unlike are used to show how two things are different from each other. Jadi kalau kita ingin menyatakan dua hal yang berbeda, bisa kita pakai kata while, bisa juga kita pakai kata whereas, atau kita pakai kata unlike. Contohnya, while my sister has blue eyes, mine are brown. Jadi saudara perempuannya memiliki matanya biru, sedangkan saya coklat. Jadi ini kan dua hal yang berbeda. Dia biru, saya coklat. Jadi menggunakan kata while. Jadi untuk menyatakan dua hal yang berbeda. While ya. Kemudian contoh lain, tax have gone up, whereas social security contributions have gone down. Jadi kata whereas ini dia gunakan untuk menyatakan dua hal yang berbeda. Tax have gone up, jadi pajaknya meningkat, sedangkan social security contribution-nya menurun. Jadi ini kan dua hal yang kontras ya, dua hal yang berbeda. Jadi dia menggunakan kata whereas. Kemudian, bagaimana penggunaan unlike? Contoh kita lihat. Unlike in the UK, the USA has cheap petrol. Jadi, tidak seperti di UK. Di USA has cheap petrol. Jadi, bensinnya lebih murah. Jadi, dua hal yang berbeda. Di UK mahal, di USA-nya murah. Jadi, untuk membandingkan ini, dia menggunakan kata unlike. Unlike in the UK, the USA has cheap petrol. Seperti itu penggunaan kata while, whereas, dan unlike. Kemudian penggunaan kata in theory, bla bla bla, in practice, bla bla bla, show an unexpected result. Jadi misalkan untuk menyatakan hasil yang kurang memuaskan, mungkin bisa kita pakai in theory, in practice. Kan biasa kalau dalam bahasa Indonesia, teorinya begini, kenyataannya seperti ini, ya itu bisa kita gunakan kata in theory, bla bla bla, in practice, bla bla bla. Contoh dalam kalimat bahasa Inggris. In theory, teachers should prepare for lessons, but in practice, they often don't have enough time. Jadi secara teori, guru itu seharusnya menyediakan materi pembelajaran. But in practice, tetapi kenyataannya, they often don't have enough time. Tetapi kenyataannya mereka biasanya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan hal itu. Jadi antara teori dan kenyataan berbeda gitu ya. Antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi itu berbeda. Jadi bisa kita pakai in theory bla bla bla, in practice bla bla bla. In theory, teachers should prepare for lessons, but in practice, they often don't have enough time. Seperti itu. Oke. Ya. Setelah tadi tambahan materi dari video sebelumnya mengenai linking words. Jadi memang linking words ini agak rumit karena dia memiliki banyak jenis dan tiap jenis itu dia memiliki banyak contoh linking words yang bisa kita gunakan. Oleh sebab itu materi-materi seperti ini sebaiknya memang kita ulang-ulangi, kita praktekkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbicara bahasa Inggris atau kita menulis bahasa Inggris, menulis teks.
pasti kita akan menggunakan linking words ini. Jadi untuk menyatakan memberikan contoh, memberikan kesimpulan, menambahkan informasi, memberikan informasi yang berurut, ini kan untuk menyatakan ide-ide itu harus digunakan linking words. Jadi itulah gunanya linking words dalam menulis atau dalam berbicara. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui email atau melalui WA saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.